حامدا لله تبارك وتعالى ومسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رب زدني علما وسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام أبو يا سيد محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته. Para jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah 3 hari kita diguyur hujan barokah, tidak berhenti turunnya. Wa anzalna minas sama'i ma'am mubarakah. Kami turunkan dari langit hujan yang membawa barokah. Ya, karena hujan ya barokah, yang mestinya kebakaran enggak kebakaran, yang mestinya kering maka kemudian bisa hijau. Kayak di Amerika Serikat, Los Angeles, sudah ribuan rumah, perumahan elit, perumahan orang terkaya se-Amerika pun ludes kan. Lagi kebakaran hebat di Los Angeles, gedung-gedung tinggi luar biasa, nggak berhenti. Tapi kita diguyur hujan, alhamdulillah. Ma sayyiban nafi'a, ya Allah, semoga ini hujan yang membawa manfaat. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah terkait dengan tawassul. Ada tawassulnya Nabi Adam, ada tawassulnya orang Yahudi sebelum mereka tidak percaya sama Nabi Muhammad. Begitu juga ada tawassul pada saat Nabi hidup dan juga ada tawassul pada saat Nabi wafat. Kalau tawassul Nabi Adam itu tawassulnya ada tawassul sebelum Nabi wujud lahir. Tawassulnya orang Yahudi itu juga tawassul sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad belum lahir sudah dibuat tawassul. Saking komplitnya Nabi Muhammad ini ya. Nanti sampai orang dibangkitkan dari kubur semuanya, tawassulnya juga sama Nabi Muhammad di hari kiamat. Sebelum wujud, sebelum lahir dibuat tawassul. Setelah lahir dibuat tawassul. Kemudian wafat dibuat tawassul. Dibangkitkan dibuat tawassul. Itulah Rasulullah. Makanya ada orang nanya, kenapa yang diperingati kok hari lahirnya bukan hari wafatnya? Kalau Nabi Muhammad itu yang di orang kumpul-kumpul mendoakan itu kan di hari lahirnya, bukan hari wafatnya. Karena kelahiran Nabi Muhammad itu ditunggu-tunggu dan diketahui baiknya. Berbeda sama kita. Kita ini lahir gak ada yang tahu. Kalaupun sudah
hidup, orang belum yakin betul husnul khotimah. Makanya nggak ada orang memperingati lahirnya. Tapi kalau sudah betul-betul husnul khotimah, baru orang ngadain haul, mendoakan di hari di hari wafatnya. Tapi Nabi Muhammad itu memang mulai sebelum lahir semuanya nunggu kelahirannya. Bersyukur ketika Nabi Muhammad lahir, diinformasikan atas kelahirannya. Makanya sampai akhir hari kiamat yang dibahas hari lahirnya, bukan hari wafatnya. Berbeda kalau kita kayak guru sekumpul itu ya, Martapura, yang hadir sampai di data kepolisian itu sampai 4 juta lebih ya. 4,1 sekian ya, di data kepolisian. Katanya tidak termasuk anak-anak yang hadir sebanyak itu datang di hari wafatnya. Nah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dijadikan tawassul sebelum beliau lahir? Karena Nabi Adam bisa mengenal nama beliau meskipun beliau belum lahir. Nabi Adam itu diciptakan di surga, sementara di surga itu kubah-kubahnya surga, tiang-tiang di surga itu ada kaligrafi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sementara Nabi Adam oleh Allah diciptakan dilengkapi dengan ilmu. Sehingga ketika nampak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung Nabi Adam, loh, Allah itu Tuhan, Muhammad utusan Allah. Utusannya disandingkan dengan nama penciptanya, ini mesti orang hebat. Maka dijadikan tawassul. Sementara orang Yahudi, orang Bani Israel bertawassul dengan Nabi Muhammad karena dalam ayat Quran ataupun dalam riwayat-riwayat itu disampaikan semua nabi, termasuk Nabi Isa. Kalau di Al-Quran kan diinformasikan pasca nanti Nabi Isa akan muncul apa? Sayati mim ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, nanti setelah saya akan datang seorang nabi yang paling keren. Namanya adalah Ahmad. Kalau dalam hadis tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah kecuali semuanya menginformasikan atas kedatangannya nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Semuanya menunggu, akhirnya menunggu kelahirannya. Sehingga ada riwayat qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kanat yahudu Khaybar tuqatilu Ghatfan. Falamma iltaqau huzimat yahudu fada'at yahudu bihadzal du'a. Sayyidina Ibnu Abbas sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kuburannya itu ada di kota Taif itu. Kalau jenengan ke Taif, di sana kan ada Masjid Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah yang dikenal ahli takwil Quran. Beliau bilang dulu orang Yahudi Khaybar itu mereka perang sama orang Mutafan. Tapi ketika perang kalah, kabur mereka. Suatu saat pada saat mereka kabur, fada'at bihada Yahud bihada doa, mereka kemudian ketika dikalahkan itu kemudian mereka berdoa dengan doa ini. Wa qalu inna nas'aluka bihaqqin nabiy al-ummi alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhiriz zaman illa an tansuruna alaihim. Sesungguhnya kami memohon kepadamu hai Rabb dengan haknya nabi yang ummi yang kau janjikan kepada kami yang akan kau utus di akhir zaman. Tolong berilah kami pertolongan untuk mengalahkan mereka. Coba bayangkan. Qala fakanu idzal taqau da'a bihadha du'a fahazamul fan. Akhirnya ketika mereka bercampur dalam perang itu, mereka gunakan doa ini, akhirnya mereka malah bisa mengalahkan. Falamma ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam kafaru. Cuma sayangnya ketika Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam malah mereka kufur. Akhirnya dikritisi oleh Allah dengan maka turunlah firman Allah
fa anzalallahu ta'ala wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Loh, kok kafir gimana? Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sementara mereka itu dulu sebelum Muhammad ini diutus, mereka sering minta tolong ke saya, kata Allah, untuk mengalahkan orang kafir. Walamma ja'ahum ma'arafu, tapi ketika yang mereka kenal itu sudah datang, yang ditunggu-tunggu itu, kafaru bih, malah mereka kafir. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka berlakulah laknat Allah atas orang-orang kafir. Nah, ini gitu itu sudah orang Yahudi. Ini tawassul sebelum Nabi wujud lahir. Lalu kemudian ada tawassul pada saat Nabi hidup. At-tawassulu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da wafatih. Tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi hidup dan di saat Nabi telah wafat. An Utsman ibni Hunayf radhiyallahu anhu qala inna rajulan dhariran atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ud'u Allah ta'ala ayyafiyani. Diceritakan, ini riwayat dari Utsman ibn Hunayf radhiyallahu an. Beliau berkata, inna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki dhariran yang buta. Dulu itu ada laki-laki buta. Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian laki-laki itu berkata, ud'ullah ta'ala ayyu'afiyani. Tolong kau doakan saya, mintakan kepada Allah agar Allah memberikan saya kesembuhan. Buta pengen sembuh, datang ke Rasulullah. Qala in syi'ta akhartu dzalik wa in syi'ta da'awtu. Rasulullah jawabannya begini, kalau kamu mau ya enggak usahlah, nanti aja kapan-kapan belakangan. Tapi kalau kamu mau ya sudah, saya bantu, saya doakan. Qala fad'uh. Ternyata yang buta ini minta doakan sajalah. Berarti minta segera. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi kasus ini tidak langsung dipegang gitu. Rasulullah ada yang modelnya dipegang, dikembalikan. Tapi Rasulullah ngajari cara. Qala fa amarahu ay yatawadda'a fa yuhsinul wudu'. Lalu kemudian Rasulullah bilang, sana kamu wudu yang bagus wudunya. Kamu wudu yang bagus wudunya, jangan sembrono ya katanya. Lalu kemudian wa yusalli raka'atain, dan salat 2 rakaat. Wa yad'u bi hadzal du'a, dan berdoa dengan doa ini. Doa tawassul itu Rasulullah yang ngajari. Caranya itu. Rasulullah bilang, baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika fi hajati hadhihi fataqdiha li. Allahumma syaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fihi. Rasulullah yang ngajari langsung. Qala al-Hakim, hadza haditsun sahihul isnad. Bayangkan. Hadisnya bukan hadis dhaif. Rasulullah suruh wudu, setelah wudu suruh sholat. Setelah sholat suruh baca doa ini, diajar Rasulullah. Coba kamu baca habis sholat ini doa ini. Allahumma ya Allah, kamu bilang gini ya dalam doanya. Inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika. Sesungguhnya aku memohon kepada engkau dan aku menghadap kepada engkau dengan perantara nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyir rahmah, nabi yang penuh kasih sayang. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika. Sesungguhnya saya menghadap kepadamu menuju Tuhanmu. Fi hajati, di dalam hajatku, hadhi ini. Fataqdiha li, maka tolong penuhi hajatku untukku. Subhanallah. Itu Rasulullah langsung yang ngajarin. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah, tolong kau terima syafaatnya Nabi Muhammad untukku, wa syafi'ni fihi,
dan terimalah untukku syafaat dalam Nabi Muhammad. Masya Allah, hadis ya Imam Hakim. Nah ini hadis tawassul itu, tata cara bertawassul itu langsung Rasulullah yang mengajari. Langsung tata caranya, kalimatnya itu dari Rasulullah. Cuma teman-teman itu mencari hadis ini sahih betul apa enggak. Itu. Akhirnya ketemu sahih. Andaikan sahih, saya kan baca juga artikel-artikelnya mereka itu. Kalaupun memang hadis ini sahih, itu kan waktu hidup. Waktu apa? Hidup. Ada lagi yang komentarnya begini. Andaikan ini sahih, tapi kan sebenarnya disuruh sholat, suruh minta kepada Allah dalam habis sholat. Dan tapi cara mintanya itu loh, bukan ya Allah tolong sembuhkan saya gitu. Tapi mintanya ya Allah saya minta kepada Anda, menghadap kepada Anda dengan berwasilah melalui Nabi Anda, Nabi yang penyayang. Wahai Nabi Muhammad, saya menghadap kepada Anda untuk menuju Tuhan Anda, agar Tuhan Anda ini memberikan keputusan memenuhi kebutuhan hajat saya ini. Jadi memang pakai wasilah. Katanya saya pernah bahas dulu di pondok, pernah bahas sama orang Jepara yang anti sama tawassul. Terus pas diajak untuk berlogika, tapi pandai juga dia. Ketika diajak berlogika, logikanya gimana? Kamu ini sama manusia sama semua, sama kita ini sama manusia sama, nggak ada bedanya. Saya dengan RT ya sama lah, dengan RW sama-sama manusia, dengan presiden. Tapi ternyata sistem alam di dunia saja itu belum tentu, meskipun kita ini sama-sama manusia, bisa nembus ke manusia yang lain, kecuali dengan menggunakan cara. Ada yang dekat bisa langsung, ada yang jauh kepingin bisa, tapi harus berwasilah dulu pakai yang dekat. Komentar dulu sama ajudan, Pak gini, bisa nggak Pak kami nembus ini? Tahu jawabannya, lu itu makhluk itu bukan Tuhan, kalau Tuhan nggak perlu begitu. Anda juga dia bilang, itu apa mah? Lu bukan Tuhan, kalau Tuhan nggak perlu begitu. Padahal dalilnya loh sudah ada, bahwasannya Allah sendiri di alam semesta ini mengatur apa saja pakai wasilah. Ayo coba hujan diturun, ada nggak yang wasilahnya? Ada malaikat Mikail itu bagian bagi-bagi, ada wasilahnya. Tapi kita menyebutnya yang menurunkan adalah Allah. Coba baca dalam kitab Azkar dan yang lain, doanya Rasulullah. Kalau ngajari doa subuh-subuh, kan pakai nama-nama malaikat. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail, kan itu. Wa Israfil wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan pakai itu. Wahai Rabb, yang Anda ini menjadi Rabbnya malaikat Jibril, menjadi Rabbnya malaikat Mikail, yang menjadi Rabbnya Nabi Muhammad. Kenapa nggak langsung untuk bilang ajirna minan nar, selamatkan kami dari api neraka? Itu kok nggak langsung saja, ya Allah tolong selamatkan kami dari api neraka. Tapi kok harus menyebut nama-nama makhluk-makhluk Allah yang dekat sama Allah? Kok ini bukan Tuhan sembarangan. Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya malaikat Mikail, Tuhannya Nabi Muhammad. Tolonglah selamatkan saya dari siksa api neraka. Itu menunjukkan segala sesuatu itu ada wasilah. Makanya kalau kita ini difahamkan wasilah. Saya ngaji dengar dari Mbah Maimun itu, kalau beliau bahas wasilah itu di ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau sama Bina Ihya Ulumuddin, beliau membahas wasilah itu dalam tasahud akhir.
At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sholawat terus doa. Kenapa kok harus nyebut-nyebut dulu? Gak langsung berdoa. Coba jangan kalau mau minta kepada Allah ihdinas shiratal mustaqim itu harus bawa nama siapa? Shiratal ladzina an'amta alaihim. Isinya siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Untuk minta petunjuk itu. Untuk berdoa di dalam tasyahud, kata Minahilmiddin, Allah kamu sebut puji-puji dulu. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Bawa dulu nama Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Setelah itu bawa dulu nama-nama orang soleh-soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nanti sholawat baru baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Setelah itu baca terserah doa apa saja. Yang penting sebut dulu itu. Itu namanya apa? Wasilah. Itu namanya apa? Wasilah. Orang baca doa habis sholat meskipun nggak cukup hanya meskipun memuji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah. Mesti alhamdulillahirabbil alamin. Sebut dulu Nabi Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru Allahumma. Kenapa? Karena Allah itu senang kalau orang itu faham terhadap jasa orang lain. Faham. Kamu itu faham kenal saya dari mana? Kok mau minta ke saya? Sebut dulu jasa-jasa orang yang mengenalkan kamu kepada saya, gitu loh seakan-akan. Akhirnya kita doakan dulu Rasulullah, para sahabatnya, keluarga, itu sebut dulu. Sama kayak Utsman bin Hunayf ini ketika menceritakan tentang seseorang minta disembuhkan oleh Rasulullah ngasih cara model tawassul. Soalnya ada yang nggak gitu kan, kayak kisahnya perang-perang itu. Ada yang lepas matanya, Sayyidina Qatadah kecongkel waktu perang. Lepas sampai ke pipinya. Datang ke Rasulullah, mata saya Rasulullah. Sama Rasulullah dipegang, dibalikin lagi, diusap, balik. Terus kata ini bukan dukun, dukun bukan, ini memang Nabi. Akhirnya anaknya itu terheran-heran, maka dia mengatakan, anabnul ladzi salat alil khaddi ayyuhu fa'adat faruddat bi kaffil Mustafa ahsana raddi wa ma ahsana ainan wa ma ahsana aidi. Saya adalah anaknya orang yang bola matanya itu pernah lepas hingga sampai ke bergelantungan di pipinya, lalu dikembalikan lagi oleh telapak tangannya Nabi yang terpilih. Alangkah indahnya bola mata itu sekarang, dan alangkah indahnya telapak tangan yang mengembalikan. Subhanallah. Macam-macam Rasulullah itu masih cara. Tapi juga ada orang minta sembuh buta, Rasulullah kasih cara dengan cara tawassul. Ini hadis sahih. Wa qala Adz-Dzahabi 'anil hadis innahu sahih wa lam yukhrijahu. Imam Hakim beliau itu kemudian menyebut hadis ini sahih dan beliau tidak mentakhrij hadis ini rawinya. Beliau tidak menyebut sebagai rawi. Kayak sekarang yang diviral-viralkan itu, hadis ini telah disahihkan fulan, bagian mensahihkan tapi enggak punya riwayat. Ya. Betul enggak? Yang kalau ingin ngaji riwayat yang saya baca itu kemarin bab wudu, bab najis itu ya. Tentang bab kamar mandi, cara cebok, itu baru itu. Beliau yang punya riwayat hadis, beliau juga yang mensahihkan, beliau juga yang mendhaifkan.
Berbeda sama yang sekarang di viral-viralkan tuh. Hadis riwayat Bukhari dan telah disahihkan oleh ini. Gak ikut punya, tapi bagian apa? Hadis ya sahih Bukhari dan telah didhaifkan oleh fulan. Imam Bukhari-nya menyebut hadisnya sahih, tapi fulannya menganggap hadis ini ya, tapi dia nggak ikut punya riwayatnya. Sehingga apa-apa ya, namanya mentahrir hadis. Cuma itu loh, kok sampai sekelas itu dibangga-banggakan ya maksudnya. Nah ini kemudian waqala Az-Zahabi anil hadis innahu sahih. Imam Az-Zahabi mengatakan hadis ini sahih. Waqala Tirmidzi fi abwabid da'awat akhir sunan hada haditsun hasanun sahih. Nah, kalau Imam Tirmidzi sendiri dalam bab da'awat nanti dalam sahih dalam Sunan Tirmidzi itu beliau punya hadisnya itu riwayatnya beliau sendiri. Beliau mengatakan hadis ini statusnya hasan sahih. Warib jarang yang punya hadis seperti ini. La ra'rifuhu illa min hadzal wajhi. Saya tidak mengenalnya kecuali dari satu jalur ini. Min hadisi Abi Ja'far namanya wa huwa Wailul Khutami. Beliau dari jalurnya Abu Ja'far, bukan Abu Ja'far yang Al-Khutami, tapi bukan Al-Khutami. Ya, ini paham. Jadi ada tawassul di masa Nabi. Termasuk tawassul ini ya, Pak. Tawassul hujan itulah. Jenengan kalau ke Madinah kan ada Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, ya kan? Kemudian Masjid Umar, kemudian ada Masjid Umamah, ya kan? Itu kan mantiqah musholla. Masjid-masjid itu namanya mantiqah musholla. Tempat titik Rasulullah melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Jadi kalau Rasulullah sholat di masjid, sholat fardu ya Masjid Nabawi. Tapi kalau mau mengadakan sholat hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu Rasulullah ke lapangan. Makanya lapangan tempat Rasulullah dulu sholat itu dijadikan sebagai masjid. Itu dijadikan sebagai masjid. Masjid Abu Bakar, bukan rumahnya Sayyidina Abu Bakar, tapi titik tempat Rasulullah melaksanakan sholat sunnah berjamaah, lalu kemudian dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, posisinya di situ, sukan Sayyidina Abu Bakar. Maka jadi Masjid Abu Bakar. Yang lokasi yang dipimpin oleh Sayyidina Ali jadi Masjid Ali. Paham ya? Yang lokasi dipimpin oleh Sayyidina Umar jadi Masjid Umar. Padahal semuanya sama-sama lapangan yang dipakai oleh Rasulullah. Masjid Womam, awan. Rasulullah kan pernah sholat istisqa. Sholat apa? Istisqa. Rasulullah waktu sholat istisqa nggak lama hujan turun. Tapi pasca wafatnya Rasulullah, yang mimpin siapa? Waktu di masanya Sayyidina Umar jadi khalifah. Harusnya kan Sayyidina Umar yang mimpin. Harusnya ya. Ternyata Sayyidina Umar diminta untuk mimpin sholat istisqa. Beliau nggak mau. Tapi beliau menyerahkan kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib yang diminta untuk memimpin sholat istisqa. Apa kalimatnya Sayyidina Umar? Kenapa beliau nggak berani mimpin? Malah Abbas bin Abdul Muttalib. Menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, itu sebenarnya wasilah. Karena Sayyidina Umarnya bilang begini, Allahumma inna kunna nastasqi bi nabiyyika fatasqina. Fal'an nastasqi bi ammi nabiyyika fatasqina. Ya Allah, dulu waktu Nabi masih hidup, kami sholat istisqa, itu yang mimpin Nabi kami, engkau turunkan hujan sama kami. Sekarang ini yang memimpin sholat istisqa itu pamannya Nabi kami, tolong kau turun hujan kan sama turun hujan kan ke hujan kau turunkan ke kami loh. Jadi ngerayu Allah gitu ya. Dulu Nabi yang mimpin, kau turunkan hujan. Sekarang yang mimpin pamannya Nabi kami loh. Sekarang kau turunkan hujan. Menurut ulama itu tawassul itu. Merayu Allah dengan berwasilah dengan pamannya Rasulullah. Namanya wasilah.
Cuma katanya teman-teman sebelah, andai saja bertawassul dengan Nabi itu boleh. Setelah Nabi wafat, mestinya Sayyidina Umar gak mungkin meminta Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Abbas, paman Nabi. Mesti dia akan bilang begini, ya Allah, dengan wasilah Nabi Muhammad kau turun. Loh kan itu babnya lain, ini kan bab salat istisqa. Ya namanya salat istisqa ya harus diimami. Cuma kenapa kok cara memilihnya itu mencari orang dekatnya yaitu pamannya Rasulullah. Kenapa kok bisa begitu? Itu karena namanya apa? Wasilah. Itu adalah wasilah. Padahal Sayyidina Umar kalau mau sebenarnya boleh dengan mengatakan, ya Allah tolong kau dulu Nabi diturunkan hujan. Sekarang saya ini mertuanya Nabi. Kalau mau ngomong begitu kan boleh ya. Saya ini mertuanya apa? Nabi. Masa kau enggak turunkan hujan juga kan gitu. Tapi kan enggak Sayyidina Umar. Kecuali kita posisinya. Saking hebatnya wasilah itu, tahu nggak alasan Sayyidina Umar itu kenapa kok begitu kepinginnya dimakamkan di sebelahnya Rasulullah. Kan sampai berapa kali Sayyidina Umar minta izin, mulai dari hidup sampai sakratul maut, Sayyidina Umar minta izin untuk dimakamkan di sebelahnya Nabi. Itu kan harus difahami. Sehingga nanti dalam fikih itu juga dibahas. Memang setiap manusia ini menanggung beban masing-masing. Tapi haram, nggak boleh kecuali karena darurat orang Islam dimakamkan di dekat kuburannya orang yang tidak Islam. Kalau dalilnya pakai dalil satu, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang diperbuat. Ya sudah, ini orang kafir, kamu kuburkan di sini. Orang yang Islam pun kuburkan di situ juga. Kan nggak akan berpengaruh. Kan tidak akan berpengaruh. Makanya kenapa kok kita ini doanya Nabi Yusuf itu loh. Doanya Nabi Yusuf. Tawaffani muslimau wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkan saya pada saat saya berstatus sebagai orang Islam dan kumpulkan saya dengan komunitasnya orang-orang soleh. Makanya jenengan nggak apa-apa berdoa, mudah-mudahan meninggal nanti dimakamkan di Ma'lah, biar dekat sama Sayyidah Khadijah, dekat dengan Imam Nawawi Banten, ya, dekat dengan Sayyidah Maimun Zubair Dahlan, dekat dengan putranya Rasulullah Sayyid Qasim, gitu pikirannya. Kemudian juga, ya Allah tolong matikan saya di Madinah dan di kuburan Baqi, biar saya dekat dengan orang-orang soleh dari kalangan para sahabat. Ada istri-istri Nabi yang dimakamkan di situ, ada Sayyidina Utsman bin Affan. Jangan pernah berpikir, ya Allah tolong saya matikan di mana, kemudian dikubur, tahu-tahu dikelilingi orang yang gak jelas semua. Di kuburan pun kita kepingin berwasilah dengan orang-orang soleh. Hawanya itu beda. Ya, ini sampai di sini dulu. Barangkali ada yang ditanya. Kalau nggak ada, nanti kita lanjut. Ya. Ya itu kalau ditanya itu nggak tahu saya. Ini kan dulu orang Yahudi Bani Israel berperang sama orang Watofan. Kira-kira keturunannya Watofan sekarang ada nggak? Biar nanti dia yang bagian mengalahkan orang Yahudi. Wallahu a'lam. Saya nggak pernah baca literatur apakah keturunannya orang Watofan sekarang ada. Kalaupun ada nanti repot juga. Keturunannya Rasulullah saja harus tes DNA. Apalagi yang sebelumnya Rasulullah ada. Ini bener nggak keturunannya orang Watofan? Tapi mungkin kalau dicari mungkin. Kayak yang biasa viral kayak Sayyidina Abu Bakar.
Kan ada keturunannya itu dari silsilah. Tapi orang sekarang nggak segampang itu. Untuk dia mengklaim keturunan Sayyidina Abu Bakar, bener nggak? Atau itu keturunannya Abu Bakar? Dibawain silsilah. Diteliti nanti wasilahnya. Diteliti, kalau pernah putus 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, gimana caranya? Nggak ada penulis buku tahu sekian kok tahu-tahu ini punya ini bisa ini. Mana itu kitab sezaman yang mendukung? Habis ini ada lahir ini namanya ini, ada namanya ini terus nyambung ke sini. Kan memang logika juga. Misalnya kayak kita ini mengaku keturunannya Sunan Ampel, mengaku keturunannya Sunan Ampel. Kita punya silsilah buku lah, punya silsilah yang disebut dengan syajarah. Syajarah itu akar pohon silsilah. Ini fulan dari sini, dari sini, dari sini. Tapi yang punya kan saya. Tapi kan orang lain akan mencari penulis buku siapa di tahun 500 tahun yang lalu. Sunan Ampel punya nama anak ini. Setelah itu dari keturunan ini harus ada lagi penulis buku yang menulis keturunannya ini siapa saja. Nah, itu orang dicari sama orang sekarang. Terakhir orang sekarang dibuktiin dengan DNA. Orang sekarang setelah bukunya ada, silsilahnya ada, baru dites bener apa enggak. Jangan-jangan kemarin beli bukunya ya repot ya. Ya itulah zaman akhir. Untungnya ini pengarang kitab ini Said Muhammad itu jalurnya Al-Hasani ya. Kalau kebetulan Al-Husaini, kebetulan apa? Al-Husaini yang dari jalurnya Ubaidillah itu, mesti orang nanya itu. Ubaidillah itu siapa? Sejarah dari mana? Mesti nanya. Yang orang sekarang loh ya. Said Muhammad dari jalurnya Sayyidina Hasan. Belum ada yang memperkarakan jalurnya keturunannya Nabi dari jalurnya apa? Sayyidina Hasan. Makanya Said Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani. Yang jalurnya Ubaidillah itu al-Husaini. Sementara yang Said Muhammad ini dari jalurnya apa? Al-Hasani, Sayyidina Hasan. Tapi mungkin saja kalau nanti ada orang bikin buku lagi mau memperkarakan keturunannya Rasulullah yang dari jalurnya Sayyidina Hasan. Mungkin saja. Tapi yang jelas Rasulullah udah bilang bahwa nanti di akhir zaman itu akan muncul seorang imam yang kemudian sangat adil sampai orang awal orang akhir aja berselisih. Kira-kira zaman Nabi, zaman dulu dengan zamannya Imam Mahdi itu lebih keren mana? Saking amannya. Meskipun Rasulullah bilang khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa adalah masa di mana saya ada di dalamnya. Tapi kalau mendengar kisahnya Imam Mahdi, Masya Allah amannya kayak begitu, tentramnya kayak begitu, berkah dari langit turun itu loh, sampai orang mau zakat aja kayak susah di zaman Imam Mahdi. Saking amannya, Islam jaya, tentram, subhanallah di zaman Imam Mahdi. Kira-kira keren mana? Kalau orang sekarang kan suka begitu. Kalau ada orang soleh, bulan-bulan didatangi, dibandingin sama yang dulu. Sekelas Said Abu Bakar saja nggak pernah begitu. Di orang akhir. Nah orang sekarang itu gitu, adu-adunya itu gitu. Makanya ikhtilafat awal nanti berselisih. Kehebatan di masa itu yang sampai nanti Rasulullah menyampaikan namanya tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Karena sesungguhnya nanti akan ada masa di mana kalian sulit untuk bersedekah. Sedekah sulit. Orang semuanya apa? Mampu semua. Dia sampai dikisahkan ada orang bawa 2 karung emas. Dia ngangkut aja berat. Dipikul itu berat. Diantar ke sini enggak mau. Jangan ke saya bukan orang yang berhak. Diantar ke sana, jangan ke saya bukan orang yang berhak.
Levelnya kayak begitu. Tapi nanti kalau mau itu mungkin bisa cari. Tapi saya belum mendalami itu. Apakah keturunan Watofan itu ada? Yang nanti di akhir zaman dia yang akan mengalahkan apa? Orang Yahudi, karena dulu pernah mengalahkan orang Yahudi. Apakah nanti di akhir zaman dari Watofan ini juga akan mengalahkan orang Yahudi? Ya, itu bisa dicari. Ada lagi yang nanya yang lain? Silakan barangkali ada yang ditanya sebelum suruh. Ada enggak? Ya boleh di luar tema. Kalau mau nanya itu boleh di luar tema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, pertanyaan. Makamnya Masjid Nabawi itu di dalam masjid atau di luar masjid? Dulu di luar masjid dulu. Sekarang pun harusnya bukan, tapi tahun 2012. Tahun 2012 saya pernah berangkat ke sana. Sholat jamaah, kan mihrab itu kan ada dua. Mihrab yang di Raudhah, mihrab yang di jalur menuju makam. Tahu nggak ya? Jadi kalau mau menuju makam, sebelah kiri ini kan ada mihrab tempat imam, yang itu asli mihrab Nabi. Yang karpet merah depan yang menuju makam itu juga ada mihrab. Di depannya kan ada kotak tempat apa namanya? Tempat jenazah ditaruh gitu kalau. Itu dulu imam di situ dulu. Jamaah sholat di jalur apa? Di jalur akses menuju makamnya Rasulullah. Pas sampai ke belakang, sebelum banyak sekat-sekat itu nyambung sampai ke situ. Saya waktu itu sempat sholat di situ. Tapi sekarang yang jalur di depan Raudhah itu khusus untuk apa? Untuk lewat ziarah ke Nabi. Posisi jenazah tetap ditaruh di situ, tapi mimpinnya itu dari area masjid. Terus di luar kanan kiri dikasih tanda garis lurus apa? Dengan imam sampai di luar. Maksudnya orang yang sholat itu biar tidak mendahului imam posisinya, nggak lebih depan. Yang menjadi pertanyaan yaitu tadi dari sisi bangunan, sisi bangunan loh ya. Kuburan Nabi berada di dalam masjid sekarang. Kuburan Nabi dari sisi bangunan. Tapi dari sisi mengatur shaf ya, sekarang itu sisi mengatur apa? Shaf itu mereka diminta untuk sejajar dengan imam. Sejajar dengan imam. Rumah Nabi kan, makamnya Nabi kan di sebelah sini, imam di sini. Meskipun sejajar dengan imam, yang sebelah sini, sebelah sini, itu tetap kayak loh ya, kayak kalau mau sejajar dengan imam, itu Nabi berada di belakang. Jadi sisi bangunan. Tapi aslinya Nabi bukan berada di dalam masjid. Dulu ini rumah, ini masjid. Gampangannya tempat wudhu itu loh, tempatnya imam itu apa? Itu dulu rumah Nabi, jadi kuburannya Nabi. Ini masjid. Masalahnya pengembangan masjid ke sana, bukan sana, ke depan, ke belakang. Akhirnya masjid nempel ke rumah. Yang dari sebelah rumah sebelah sananya dibuat masjid lagi. Lah tengah-tengahnya itu jadi apa? Setelah pengembangan masjid itu. Coba ini rumah Nabi, ini masjid. Nabi di sini dimakamkan. Di sininya juga dibangun masjid di sini. Nah terus ini jadi apa jadinya? Yang tengah ini. Ya, kalau saya menyebutnya ya bukan masjid. Kan nggak boleh menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Hanya saja sekarang itu dari sisi tampilan bagaimanapun rumah Nabi itu adalah dalam masjid. Bahkan kalau orang nyebut Masjid Nabawi tandanya apa? Kubah hijau. Sementara kubah hijau itu bukan tanda masjid sebenarnya, tetapi tanda
di bawah kubah hijau itu kuburannya Rasulullah. Jadi bagaimana mau nyebutnya ya repot. Makanya mereka kan kadang bingung juga kenapa kok dulu jangan ya sekitar 100 tahun yang lalu kan mereka ngotot kali kuburan Rasulullah itu ingin dipindah. Dan baca sejarah. Pernahkah mereka ngotot kuburan Rasulullah ingin dipindah? Kan ngotot. Kami kan nggak terima termasuk dari kita, termasuk dari NU. Ki Hasbullah diutus ke sana agar mereka meminta jangan sampai kuburan Rasulullah dipindah. Kalau sampai dipindah, nah terus di antara rumahku dan mimbarku nanti nggak bisa otentik. Nanti di belakang hari orang akan bertanya-tanya, bener nggak ini rumahnya Nabi? Kan rumahnya Nabi itu di dalamnya ada Nabi dimakamkan. Nyatanya Nabi kuburannya di mana? Kok ini disebut Masjid Nabi? Dan terus mesti akan dipertanyakan. Untungnya tidak dipindah. Jadi orang untuk meyakini bahwasanya ini raudhah gampang. Rumah Nabi, untuk mengetahui kalau itu rumah Nabi, di dalamnya ada kuburannya Nabi, ada kuburan Sayyidina Abu Bakar, ada kuburannya Sayyidina Umar. Gampangnya di situ. Kalau dulu dipindah betulan dan terrealisasi, ya bisa kebayang jenengan. Sunan Ampel itu loh, jenengan tahu kan orang ziarah Ampel itu saja dipermasalahkan. Bener nggak dulu ini makamnya Sunan Ampel? Soalnya kisahnya Sunan Ampel itu posisi masjidnya, kuburannya Sunan Ampel itu di sebelah ininya masjid. Lah kok sekarang di sini itu saja dipermasalahkan? Apalagi kalau sempat kuburan Rasulullah dipindah, maka orang jadi ragu di mana letak raudhah. Mesti ragu. Karena kalau dibilang raudhah itu di antara rumah Nabi ke mimbar. Tapi kan orang yang paham sejarah Nabi dimakamkan di rumahnya. Kalau sejarah hilang Nabi dipindah dan orang nggak yakin kalau itu rumahnya, semuanya juga bisa ragu kalau itu raudhah betulan. Untungnya tidak jadi dipindah. Cuman kalau jangan nanya ke saya, apakah kuburan Nabi itu masjid? Saya bilang bukan masjid, karena nggak boleh ada kuburan kok masjid. Kalau terpisah dari masjid boleh-boleh saja. Tapi secara fisik bangunan, siapa yang mau bilang kalau itu bukan di dalam masjid? Dikelilingi kayak gini. Nah, di atasnya kubahnya, yang di kubahnya lagi, di bawahnya yang ada kuburan itu. Orang khasnya Masjid Nabawi, kubah hadra. Tapi kubah hadra itu bukan masjid, tapi kubah hadra itu apa? Kuburan Rasulullah di bawahnya. Dan itu ciri khasnya. Nah, itu kalau berbicara itu banyak nanti. Tujuannya juga ada nanti. Saya kan dikasih tahu guru alasan kenapa kubah hijau kemudian oleh konsultan dulu dibentuk seperti ini, kemudian ada satu jendela dibedain. Itu kan ada alasannya itu. Kenapa kok ada satu dibedain sendiri? Kan ada alasannya. Konsultan itu kan begitu pandai. Kayak jenengan masuk ke Masjidil Haram. Tiang kan sama semua, tapi ada satu tahu tiang beda. Kenapa dibuat beda? Karena itu lokasi titik Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj. Mulai berangkat itu ditandai dengan adanya tiang. Aneh, semua tiang sama, tapi ada satu tiang yang beda. Yang kalau Masjid Nabawi paling gampang, di mana bangunan Masjid Nabawi yang asli. Semua tiang jenengan tengok sama, tapi pandainya konsultan. Ada tiang dari situ, dari ini tiang 1, 2, 3, 4, ya 4, 5. Yang dari sini 1, 2, 3, 4. Bentuknya sama, cuma di sini nggak dikasih tanda. Di sini dikasih kaligrafi berwarna emas, kemudian dasarnya itu hijau, tertulis Haddu Masjidin Nabawi, batas bangunan Masjid Nabawi yang asli. Baru sebelah sananya ada tulisan juga Haddu Masjidin Nabawi. Jadi kalau orang nggak paham, sama-sama masuk sini, sholat di sebelah sana. Saya nggak mau sholat di sebelah situ. Nah, kalau masih bisa di sini, saya nggak mau di situ. Semuanya sholat di sini. Kenapa nggak mau? Karena Rasulullah menetapkan Masjid Nabawi awal. Ya cuma ini yang ditulis oleh konsultan itu. Yang lain itu apa?
penambahan termasuk di zamannya sultan, di zamannya raja-raja. Bisa jadi nanti yang sekarang jadi jadi pasar, yang sebelahnya Sakifah Bani Sa'idah sama Mantiqah Musalla itu halaman, itu bisa jadi nanti semakin luas akan menjadi masjid. Buktinya sumurnya Sayyidina Abu Talha yang kita sebut dengan Bairuha, yang di dalamnya ada kebun, kan sekarang sudah jadi Masjid Nabawi. Tapi di keramik itu marmer dikasih tanda. Jadi kan kasih tanda itu kan marmer, ada tanda, kalau ditengok itu sumur. Saya ada ini insya Allah foto di situ kan. Kita buka keramik itu, karpet, nanti di situ ada sumur. Namanya Bairuha. Sumurnya Sayyidina Abu Talha. Sudah berada di dalam masjid. Itu ya. Dan saya punya juga literatur bahwasannya ayahnya baginda Nabi pun sudah ada di dalam. Siapa? Sayyid Abdullah. Untuk menandai dari mana? Dari nanti Babus Salam pintu 1, hitung sampai 6. Tiang tiang yang payung itu loh, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari 6 ke 7. Di antara 6 ke 7 itulah kuburannya ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyid Abdullah. Makanya saya kalau lewat situ nggak berani lewat sini, saya lewat sini. Tapi gimana lagi ya? Ya sudah begitu. Itu kondisi. Yang nggak boleh itu gini, yang di dalam hadis itu. Orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah. Kenapa? Kalau ada nabinya meninggal atau orang soleh meninggal, maka itu dijadikan sebagai masjid. Memang sengaja ini kuburan Nabi ditaruh di masjid, lalu kemudian dijadiin masjid, tempat sholat, tempat sujud. Kalau Rasulullah enggak. Rasulullah itu rumah Nabi tetap jadi rumah Nabi, tapi sudah dikelilingi oleh bangunan apa? Masjid. Itu sudah. Akhirnya jadi masjid apa enggak? Ya bukan masjid, dong itu rumah Nabi. Cuma berada di dalam masjid. Sudah surut? Insyaallah pada pertemuan yang lain kita akan lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya. Jadi,